Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Vinanda. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan topik pengangguran dan inflasi pada mata kuliah ekonomi makro. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan jenis-jenis pengangguran. Definisi pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, namun aktif dalam mencari pekerjaan dan bersedia bekerja pada tingkat upah dan kondisi tertentu. Kemudian jenis-jenis pengangguran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Yang kedua yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tapi tingkat produktivitasnya sangatlah rendah. Yang ketiga yaitu pengangguran setengah atau setengah menganggur. Pengangguran setengah ini adalah seseorang yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau maksimal. Yang terakhir yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi secara berkala pada waktu tertentu, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan. Kemudian pengertian dan jenis-jenis inflasi. Definisi inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum naik terus-menerus dalam jangka yang waktu panjang dan mengakibatkan ketidakseimbangannya antara jumlah uang yang beredar dan ketersediaan barang atau jasa. Kemudian jenis-jenis inflasi, yang pertama yaitu demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat kenaikan permintaan barang dan jasa yang melebihi kapasitas produksi. Yang kedua, cost push inflation, yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi seperti upah tenaga kerja dan harga bahan baku. Dan yang ketiga yaitu built-in inflation, yaitu inflasi yang timbul karena penyesuaian ekspektasi harga di mana pelaku ekonomi memperkirakan harga akan terus-menerus naik sehingga memicu siklus kenaikan upah dan harga. Kemudian tingkatan inflasi. Yang pertama yaitu inflasi tingkat rendah atau kurang dari 10% per tahun. Ini kondisi yang masih dianggap dalam kategori wajar dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena kenaikan harga yang moderat. Kemudian yang kedua yaitu inflasi sedang atau moderat, sekitar 10 sampai dengan 30% per tahun. Inflasi ini dapat mulai menimbulkan ketidakpastian harga pasar dan penurunan daya beli masyarakat secara signifikan jika terjadi terus-menerus. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi, sekitar 30 sampai dengan 100% per tahun. Inflasi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, harga naik sangatlah tajam dan daya beli masyarakat merosot secara drastis. Yang terakhir yaitu hiperinflasi, di mana tingkat kenaikannya itu di atas 100% per tahun. Inflasi ini menyebabkan disfungsi ekonomi serius, di mana harga barang naik sangat cepat sehingga merusak daya beli dan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial ekonomi serta krisis sistematik. Kemudian faktor-faktor penyebab pengangguran. Faktor-faktor penyebab pengangguran yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat. Ini menyebabkan rendahnya penciptaan lapangan kerja. Ketika ekonomi tumbuh kurang signifikan, perusahaan cenderung menahan ekspansi dan perekrutan. Yang kedua, tingkat investasi yang rendah. Ini berdampak langsung terhadap terbatasnya industri baru dan proyek-proyek pembangunan sehingga kesempatan kerja ikut terhambat. Kemudian adanya masalah mismatch keterampilan tenaga kerja, yaitu ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja yang sesungguhnya. Kemudian kemajuan otomatisasi dan teknologi turut menggantikan peran tenaga kerja manusia, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK juga menjadi penyumbang angka terbesar pengangguran, terutama pada saat krisis ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada ketersediaan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu dominannya sektor informal dan pekerjaan musiman membuat banyak pekerja tidak memiliki pekerjaan tetap dan berisiko menganggur di luar musim produksi. Selanjutnya yaitu dampak dari pengangguran.
Pengangguran ini berdampak pada penurunannya kegiatan konsumsi, kemudian produksi yang terhambat, distribusi barang menjadi tidak lancar, beban biaya sosial sangat meningkat, turunnya penerimaan pajak negara, penurunan keterampilan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu resiko peningkatan kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Selanjutnya adalah faktor penyebab inflasi. Inflasi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kenaikan permintaan harga barang dan jasa, biaya produksi yang meningkat, serta kenaikan harga barang impor. Selain itu, belanja pemerintah yang berlebihan dan peredaran uang yang terlalu banyak itu juga menjadi penyebab dari inflasi. Kemudian, ekspektasi kenaikan harga juga mendorong inflasi, dan faktor eksternal seperti krisis energi dan pangan global turut mendukung dalam memperburuk tekanan inflasi. Kemudian, dampak dari inflasi yang tinggi menimbulkan berbagai dampak negatif pada perekonomian, yaitu seperti daya beli masyarakat yang menurun, sementara ketimpangan pendapat meningkat. Kemudian biaya produksi dan suku bunga yang naik membuat kredit pajak menjadi mahal sehingga menghambat investasi dan menciptakan ketidakpastian usaha. Kemudian nilai real tabungan menurun, neraca perdagangan beresiko defisit, dan secara sosial inflasi dapat memicu ketidakstabilan masyarakat jika tidak segera dikendalikan. Selanjutnya, kebijakan ekonomi makro dalam mengatasi inflasi dan pengangguran. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, di mana pemerintah meningkatkan pengeluaran melalui program padat karya, membangun infrastruktur dan subsidi sektor produktif, serta mendorong investasi melalui intensif fiskal. Pendanaan kebijakan ini berasal dari pajak dan APBN dengan bertujuan membuka lapangan kerja baru dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Pada kebijakan ini, Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar dengan mengatur suku bunga sebagai acuan dan operasi pasar terbuka. Ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi agar tetap rendah dan stabil sambil mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peran sektor perbankan dan ketersediaan kredit. Kemudian kebijakan pasar tenaga kerja, di mana pemerintah melakukan pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperbaiki iklim investasi agar lebih menarik bagi investor sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Kemudian yaitu stimulus ekonomi tambahan, di mana termasuk penggolongan pajak, kemudahan kredit, dan jaminan sosial bagi pekerja untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas pasar tenaga kerja pasca COVID-19. Kebijakan-kebijakan ini perlu dijalankan secara terintegrasi dan adaptif mengingat hubungan inflasi dan pengangguran di Indonesia bersifat dinamis, di mana ini dipengaruhi beberapa faktor struktural dan global. Dan tujuan penyimbangan stabilitas harga dan kesempatan kerja ini untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu teori hubungan inflasi dan pengangguran. Seperti pada kurva Phillips yang telah ditampilkan, ini menggambarkan hubungan negatif jangka pendek antara tingkat inflasi dan pengangguran. Ketika inflasi naik, maka pengangguran cenderung turun, dan begitupun sebaliknya, terjadi trade-off antara stabilitas harga dan kesempatan kerja. Kemudian di sini saya sedikit menjelaskan terkait rumus perhitungan inflasi, di mana inflasi mengukur persentase kenaikan harga barang atau jasa dari waktu ke waktu. Rumus yang biasa digunakan yaitu laju inflasi sama dengan indeks harga konsumen periode sekarang dikurangi dengan indeks harga konsumen periode sebelumnya dibagi indeks harga konsumen pada periode sebelumnya dikali 100%. Kemudian rumus perhitungan pengangguran. Tingkat pengangguran mengatur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Untuk menghitung tingkat pengangguran biasanya dengan rumus yaitu jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikali dengan 100%. Di sini saya akan sedikit menampilkan trade-off antara inflasi dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Dapat dilihat pada tabel jurnal tersebut menunjukkan tren perubahan inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia pada periode pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, inflasi melonjak tinggi hingga 5,5% terutama karena kenaikan harga energi dan pangan di pasar global.
Namun tingkat pengangguran justru menurun menjadi 5,86% dibanding masa pandemi. Kondisi ini mencerminkan pola trade-off klasik pada kurva Phillips, di mana inflasi tinggi biasanya disertai dengan pengangguran yang rendah. Pada 2023 dan 2024 terjadi penurunan kedua indikator tersebut secara bersamaan. Inflasi turun menjadi sekitar 2,61% pada tahun 2023 dan 2,28% pada tahun 2024. Sedangkan pengangguran menyusut ke angka 5,32% dan 4,91% masing-masing per tahun. Fenomena ini agak berbeda dari prediksi kurva Phillips yang biasanya menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Penurunan serentak inflasi dan pengangguran ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya di Indonesia bukan hanya sekedar mekanisme pasar tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, kondisi global, dan kebijakan fiskal moneter yang diterapkan pemerintah. Singkatnya, data ini mengilustrasikan bahwa dalam konteks ekonomi Indonesia pasca COVID-19, hubungan klasik kurva Phillips bersifat dinamis dan kompleks, sehingga perlu pendekatan kebijakan yang fleksibel dan adaptif untuk menjaga kestabilan ekonomi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal inflasi. Pada tahun 2022, harga rata-rata paket kebutuhan pokok sebesar 500.000, dan pada tahun 2023 harga paket yang sama naik menjadi 550.000. Hitunglah inflasi tahunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 berdasarkan data tersebut. Di sini diketahui jika harga pada tahun 2022 paket kebutuhan pokok itu di Rp500.000 dan di 2023 mengalami kenaikan menjadi 550.000, maka perhitungannya yaitu harga pada tahun 2023 dikurangin harga pada tahun 2022 dibagi harga tahun 2022 dikali 100%. Kemudian saya akan menjelaskan terkait contoh soal inflasi, di mana soal yang pertama yaitu pada tahun 2022 harga rata-rata paket kebutuhan pokok itu sebesar 500.000. Namun pada tahun 2023 harga paket yang sama naik menjadi 550.000. Hitunglah tingkat inflasi tahunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 berdasarkan data tersebut. Menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, cara perhitungan tingkat inflasi tahunan yaitu harga pada tahun 2023 dikurangi dengan harga tahun 2022 dibagi dengan harga tahun 2022 dikali 100, yaitu 550.000 dikurangi 500.000 dibagi dengan 500.000 dikali 100%, sama dengan 50.000 dibagi 500.000 dikali 100%, yaitu 10%. Jadi tingkat inflasi tahunan dari tahun 2022 sampai tahun 2023 yaitu sebesar 10%. Kemudian contoh soal pengangguran. Di daerah Jawa Barat terdapat 6 juta orang yang menganggur. Jika pada angkatan kerja di daerah tersebut sebanyak 120 juta orang, berapa persen tingkat pengangguran di daerah tersebut? Berdasarkan rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya, cara menghitung tingkat pengangguran yaitu jumlah pengangguran dikurangin jumlah angkatan kerja dikali dengan 100%. Di mana jumlah pengangguran yaitu 6.000 orang dibagi dengan 120.000 orang dikali dengan 100% dan hasilnya adalah 5%. Maka tingkat pengangguran pada daerah Jawa Barat yaitu sebesar 5%. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.